Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak Ibu, saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari lubuk hati yang paling dalam marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, karunia, maghfirah, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang kita rasakan hari ini, bagaimanapun kondisi kita hari ini, tetap kita puji Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita basahi lisan kita untuk mengucapkan kalimat syukri alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bersyukur semoga Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dan salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada manusia terbaik, manusia yang sangat berjasa kepada umatnya, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang panutan kita. Beliau sangat berjasa kepada kita, kepada umatnya. Makanya ketika disebutkan nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini tak ada yang perlu kita irikan kepada siapapun. Harta suatu saat akan kita tinggalkan. Jabatan suatu saat akan diganti oleh orang lain. Namun ada busyra, ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hasad, ada dua iri yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya adalah ila rajulin atahu Allahul mal. Boleh kita iri kepada siapa? Kepada orang yang Allah memberikan kepadanya harta. Yunfiquhu ana al-laili wa ana anhar. Dengan hartanya itu dia infakkan baik di malam hari maupun di siang hari. Nah, kepada orang yang seperti ini kita mesti iri, kaum muslimin yang berbahagia. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memberikan pinjaman dengan pinjaman yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayudha'ifahu, niscaya Allah akan membalas dengan berlipat-lipat ganda. Lahu walahu ajrun karim, dan baginya Allah berikan pahala yang sangat mulia. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dimaklumi ketika seseorang memberikan pinjaman kepada kita, kita ingin orang itu membalikkan ataupun mengembalikan pinjaman kepada kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memberikan pinjaman yang terbaik kepada Allah,
Allah pun akan membalasnya dengan yang terbaik kepada kita. Di ayat yang ke-11 ini dalam surat Al-Hadid, Allah menjelaskan kepada kita keutamaan kita untuk bersedekah. Dalam hal ini, dahulu ada sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pinjaman kita?" Nama sahabat ini adalah Abu Dahdah. Lalu ketika itu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Iya." Kalau seperti itu wahai Rasul, kalau seperti itu wahai Nabi, ulurkanlah tanganmu. Ketika Rasulullah mengulurkan tangannya, kata Abu Dahdah, "Hari ini aku akan memberikan kebunku ini yang di dalamnya ada 600 pohon kepada Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Ketika itu Abu Dahdah langsung masuk ke kebun tersebut. Beliau mendapati di dalam kebun itu istrinya dan anak-anaknya lagi bermain di situ. Lalu Abu Dahdah mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, cepatlah berkemas, karena kebun kita ini sudah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Namun apa jawab sang istri yang soleha ini? "Beruntunglah wahai engkau Abu Dahdah." Lalu kata Rasulullah SAW, di surga Allah telah mempersiapkan pohon kurma yang sangat rindang untuk Abu Dahdah. Masya Allah. Tentunya pohon kurma di dunia ini berbeda sekali dengan pohon kurma nanti di surga yang Allah telah persiapkan untuk Abu Dahdah. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam harta yang kita miliki hari ini itu mempunyai hak orang lain. Di dalam harta kita ada hak orang lain yang mesti kita serahkan kepada orang lain. Makanya jangan takut. Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin, tak akan berkurang kata Nabi apabila harta itu disedekahkan kepada orang lain. Karena hakikatnya sedekah itu adalah memberikan keberkahan dalam harta kita. Maka supaya sedekah kita tak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab yang mesti kita lakukan. Adab bersedekah. Yang pertama adalah ketika kita bersedekah, ketika kita bersedekah, hendaknya kita murnikan niat kita betul-betul ikhlasun lillah. Kita betul-betul bersedekah itu betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kita tidak butuh dengan pujian orang lain. "Oh, si fulan ini adalah orang yang dermawan." Kita tidak butuh itu kaum muslimin. Tapi jauh ke depan kita butuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan tergantung niat dalam hati kita. Kita tidak perlu butuh perhatian orang. Kalau kita ingin perhatian orang, carilah terlebih dahulu perhatian Allah. Ketika kita sudah mendapati perhatian Allah, niscaya manusia akan memberikan perhatian kepada kita. Makanya yang pertama adalah ketika kita bersedekah, kita betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua, adab kita bersedekah kaum muslimin yang berbahagia. Kita mesti bersedekah itu dengan harta yang halal. Sudah jelas kata Rasulullah SAW, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya yang haram pun jelas. Ini karena apa? Karena kita ingin harta yang kita berikan kepada orang lain itu bernilai pahala dan berkah insya-Allah. Makanya berikanlah harta yang halal kepada orang lain. Na'udzubillah, bukan harta yang haram. Dan kemudian ketiga, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya harta kita ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adab yang ketiga adalah kita mesti memberikan harta yang kita miliki itu adalah yang terbaik yang kita miliki. Kalau kita ingin memberikan hadiah
sedekah baju misalnya, pakaian. Carilah pakaian yang kita sukai. Carilah pakaian yang betul-betul yang kita senangi. Bukan pakaian yang sudah lusuh, sudah kusut. Bukan itu yang kita berikan kepada orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka berusahalah kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, bersedekahlah dengan sesuatu yang terbaik yang kita miliki, sesuatu yang kita cintai. Ini Masya Allah, ini akan berdampak yang baik bagi orang lain. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang berbahagia, adab kita bersedekah, yaitu kita mesti bersedekah kepada orang yang terdekat dari kita sebelum kita bersedekah kepada orang lain, keluarga kita, orang tua kita misalnya. Nah, setelah itu baru kita nanti bersedekah kepada kawan-kawan kita. Ini adalah adab kita kaum muslimin. Dan kemudian selanjutnya adab kita bersedekah, usahakan ketika kita sudah bersedekah jangan sampai kita mengungkit-ungkit lagi apa yang kita berikan kepada orang lain, karena ini akan membatalkan pahala yang ataupun sedekah kita yang kita berikan. Sudah, ketika kita sudah berikan sedekah itu kepada orang, sudah, kita tutup mulut. Ini akan berdampak, ini akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Dan perlu kita ingat kaum muslimin yang berbahagia, sedekah ini secara umum adalah kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, baik itu ucapan, perbuatan yang baik ataupun harta, itu merupakan sedekah. Bukan cuma harta saja, tapi perbuatan yang baik yang kita berikan itu adalah merupakan juga sedekah. Perkataan yang baik kepada orang lain itu pun sedekah. Jadi bukan cuma harta saja. Maka oleh karena itu, mari kita semua berusaha memberikan yang terbaik kepada orang lain, karena kita berharap kepada Allah, hidup yang sekali-kali ini kita persembahkan yang terbaik untuk Allah, bukan untuk yang lain. Karena la baqa'u illallah, tidak ada yang kekal di atas dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal-amal ibadah kita. Apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan ini Allah melipat amal ibadah seseorang. Dan pun di dalam bulan suci Ramadan ini, solat sunnah yang kita lakukan, maka Allah akan ganjar dengan seperti solat fardu. Ini maknanya apa? Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan bertakarub selalu kepada Allah. Dengan salah satunya adalah memperbanyak infak sedekah kita kepada siapapun yang lagi membutuhkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.